Oke, Apa ini? Assalamualaikum. Kok ada Halo, recording? selamat pagi, siang, dan malam ya untuk teman-teman dan para sahabat dimanapun berada. Kembali lagi kami menyapa teman-teman. Hari ini kita akan bertemu dengan sahabat saya. Ini sahabat lama, sampai sekarang masih tetap sahabat sih ya, dari Yogyakarta. Barangkali teman-teman mungkin ada yang kenal ya, beliau adalah dosen di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selamat siang, ini waktu kita siang ya. Selamat siang Dian, halo. Halo, selamat siang Evi. Sahabat lama, bagaimana kabar ini? Baik, kita terakhir ketemu berapa belas tahun yang lalu ya, masih ingat nggak? Ya itulah sampai lupa kita ya. Sampai lupa kapan terakhir kita bertemu. Sampai gitu. sudah lupa. Dian, siang ini kita mau ngobrol-ngobrol nih gitu ya, belajar banyak dari praktek penggunaan bahasa di keluarga Dian gitu ya. Tapi sebelum kita cerita-cerita lebih lanjut, boleh ceritakan nggak sedikit saja latar belakang keluarga Dian itu sendiri? Seperti apa? Ayah dan ibu dan mungkin suami dan lain sebagainya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Evi atas waktunya. Solisa, saya dari Yogyakarta. Ya, sebenarnya kalau saya ingin bercerita tentang nama saya sendiri, kalau mungkin ada sebagian teman-teman yang memahami terkait dengan marga, kalau memang ada yang dari Indonesia Timur, nama Solisa di belakang nama saya itu adalah marga dari Ambon. Ya, hal ini dikarenakan bapak saya itu adalah orang Ambon kan gitu ya. Nah, ada sedikit hal yang unik menurut saya ya di keluarga saya itu. Dalam artian kami ini terdiri dari berbagai suku ya, beberapa suku yang ada di Indonesia kan gitu. Ya mungkin teman-teman bisa berpikir bagaimana ini sebenarnya kalau kemudian kita komunikasi di dalam rumah kan gitu ya, dengan beraneka suku, beragam suku budaya yang ada kan gitu ya. Ini memang sangat unik bagi saya pribadi, meskipun saya pribadi lahir di Jogja, memang karena tinggal di daerah-daerah yang mungkin notabene bukan daerah yang intinya bukan daerah yang bahasa Jawanya benar-benar bahasa Jawa yang halus gitu. Karena kami tinggal di perumahan, sehingga kemudian memang untuk bahasa Jawa sangat halus itu pun kami tidak terapkan. Jadi mungkin sekilas kaitannya dengan background atau kemudian keluarga inti yang saya miliki kan gitu. Jadi kami hitung mungkin ada sekitar 4 suku lah kan gitu. Gitu ya, dalam sebuah keluarga gitu ya. Begitu, Vi? Ya. Ya, ada 4 suku gitu. Ya. Menarik ya gitu. Jadi memang sejak kecil ya Yan ya. Dan sejak kecil itu memang tidak menggunakan, artinya keluarga bapak dan ibunya Dian itu memang tidak menggunakan bahasa daerah ya, karena artinya apakah kemudian misalnya dengan ibu gitu ya, Dian dengan ibu dulu diajarkan ngomong bahasa Jawa nggak? Ketika ngobrol dengan ibu aja maksudnya. Iya, kalau kemudian hanya ngobrol dengan ibu, kita jarang, ataupun dengan bapak sekalipun jarang sekali saya menggunakan bahasa Jawa ya, karena memang kalaupun toh ibu harus menggunakan bahasa, itu bukan bahasa Jawa yang digunakan, tetapi bahasa Banyumas. Yang notabene mungkin waktu itu saya masih kecil kan gitu ya, masih kecil sehingga kemudian belum begitu menguasai bahasa Banyumas, karena juga lingkungan tempat tinggal saya pada saat itu bukan lingkungan yang memang bisa mensupport dengan menggunakan bahasa Banyumas. Begitu pula dengan bapak kan gitu, karena bapak orang Ambon, sehingga kemudian akhirnya mungkin lebih enak ketika beliau berbicara dengan keluarga di Ambon via telepon atau apa gitu, baru beliau menggunakan bahasa Ambon kan gitu. Wah, ya itu tadi ya, kompleksitasnya adalah karena ragam bahasa Jawanya ibu sendiri itu ragam yang berbeda dengan bahasa Jawa yang di Yogyakarta ya. Wah, itu. Jadi itu sangat berbeda sekali. Ya.
Ya, oke. Jadi bagaimana keterampilan bahasa Jawa Dian sendiri? Apakah memang zero knowledge, artinya benar-benar tidak bisa, atau sebenarnya Dian sendiri bisa dalam berbahasa Jawa Yogyakarta ya? Itu karena mungkin karena udah lama tinggal di Jakarta, kemudian mungkin SD dulu berteman dengan barangkali ya teman-teman dan lain sebagainya. Bagaimana kalau Dian menggambarkan keterampilan berbahasa Jawa Dian sendiri? Oke, kalau terkait dengan keterampilan yang saya miliki, pada dasarnya kalau mendengarkan orang berbicara bahasa Jawa, mungkin bahasa Jawa bukan yang halus ya, yang bahasa Jawa biasa lah gitu kan ya, bukan yang sangat halus, kromo inggil istilahnya kan gitu. Kalau di bahasa Jawa kan ada kromo inggil gitu, itu mungkin masih bisa memahami. Tapi ketika misalnya mendengarkan mbah atau orang yang memang menguasai benar bahasa Jawa, bahasa kromo inggil, itu terkadang masih agak sulit untuk menangkap kan gitu, karena memang pada dasarnya saya sendiri pun mendapatkan apa ya, atau belajar bahasa Jawa itu hanya di SD ya. Ketika kelas 1 sampai kelas 6 SD itu bahasa Jawanya bisa belajar bahasa Jawa di situ, dan itu pun lingkungan membentuk untuk berbicara bahasa Jawa karena teman-teman memang di daerah sekitar situ, dan kami pun belajar bahasa Jawa tetapi bukan bahasa Jawa halus ya. Kalau di dalam pelajaran bahasa Jawa memang diperkenalkan bahasa Jawa halus seperti apa, kemudian yang untuk sesama bagaimana, untuk di atas kita, untuk yang lebih sepuh itu bagaimana kan gitu. Tetapi ya itu jadi hanya mendapatkan pada saat itu saja, Vi, karena setelah itu kan kemudian saya melanjutkan studi ke pondok 6 tahun kan gitu ya, sehingga di sana pun bukan lagi bahasa Jawa yang kemudian dibicarakan atau dikomunikasikan, malah justru bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan gitu ya. Oke. Iya betul. Tadi Dian juga menyebutkan waktu menghabiskan masa SMP dan SMA itu di kota lain ya, di Ponorogo. Ponorogo. Betul, di sebuah asrama begitu, sehingga dan teman-teman juga kita tahu berasal dari berbagai macam daerah, sehingga memang bukan bahasa lokal yang digunakan ya, tapi bahasa bahkan tadi ya bahasa Arab, bahasa Inggris, dan barangkali bahasa Indonesia. Kalau toh mungkin belajar bahasa Jawa, tentu itu Jawa yang berbeda, yaitu ragam Ponorogo ya, yang mungkin juga berbeda dengan sudah berbeda lagi. Betul. Nah, itu tentang ini ya, Yan ya. Terima kasih, itu menarik banget loh. Artinya menarik. Akhirnya keluarga ini membuat keputusan dalam tanda kutip ya, membuat keputusan untuk udahlah pakai bahasa Indonesia saja ya, untuk menjembatani berbagai macam suku bangsa tadi ya yang ada di keluarga. Dian pribadi gitu ya. Ketika sekarang saya tahu juga sudah berkeluarga, putra putrinya berapa ya? 3 ya? 3, satu yang pertama cewek, yang kedua dan ketiga cowok ya. Dan mereka usia sekolah kah sekarang? Yang kecil enggak sih, belum sekolah, yang paling kecil ya. Yang pertama kelas berapa? Yang pertama sekarang kelas 5, kemudian yang kedua kelas B TKB, dan yang terakhir cowok itu usia 3 tahun. Oke. Ya. 3 tahun. Betul. Apakah kemudian pengalaman berbahasa Ian waktu kecil ya, yaitu bahasa Indonesia tadi, itu juga kemudian dipraktekkan pada saat sekarang berkeluarga itu? Apakah juga keputusan yang Ian ambil sekarang, keputusan berbahasa tadi, itu juga akhirnya mirip lah, atau apa ya udahlah, apa yang digunakan di keluargaku dulu itu juga aku gunakan sekarang, atau punya keputusan yang berbeda sekarang? Ian bagaimana sekarang di keluarga intinya Dian sendiri? Ya, kalau di keluarga inti tentunya saya tetap menggunakan, atau kami pun pada akhirnya memutuskan menggunakan bahasa Indonesia ya. Mudah sekali untuk menyerap bahasa yang mereka terima di lingkungan terutama ya. Nah, kemudian ketika kita lihat di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekitar, karena memang kalau sekarang tempat saya tinggal ini adalah lingkungan perumahan yang memang pada dasarnya bukan penduduk pribumi ya. Hampir mayoritas juga pendatang kan gitu, sehingga lingkungan sendiri pun tidak mendukung untuk kemudian anak itu berbicara dengan bahasa Jawa. Padahal kalau seandainya
nih ya, seandainya lingkungan sendiri itu adalah lingkungan yang berbahasa Jawa, mungkin anak juga dengan mudah untuk bisa menyerap bahasa itu, dan mungkin kami juga bisa memutuskan untuk oke lah kalau gitu kita, karena lingkungan pun berbahasa Jawa, kita pun akan mencoba untuk sosialisasi atau kemudian berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Tetapi sayangnya memang lingkungan pun tidak mendukung, kemudian kami pun pada akhirnya tidak punya apa ya istilahnya, tidak bisa untuk duduk di bangku formal, dalam artian anak-anak itu juga harus kami biasakan untuk belajar bahasa Jawa, karena memang bahasa itu kalau menurut saya memang pembiasaan kan gitu ya. Jadi anak umur 3 tahun itu kalau memang dia sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia, kalau memang lingkungannya memang bahasa Jawa kan gitu, pasti dia akan mengikuti itu kan gitu. Nah, jadi memang pada akhirnya di keluarga kami ya akhirnya kami menggunakan bahasa Indonesia. Lagi-lagi kembali ke bahasa Indonesia, meskipun sebenarnya tapi pada dasarnya kalau misalnya kemudian kami pergi ke bersilaturahmi ke daerah Tasik sana, pada dasarnya ketika di sana memang benar-benar Tasik Sundanya itu memang benar Sunda yang halus, dan kemudian memang intens mereka untuk menggunakan bahasa Sunda. Kurun waktu 2 hari saja anak-anak di situ itu cepat sekali menyerap dan mereka bisa mengikuti itu kan gitu. Nah itu saya rasa apa ya, kayak lingkungan itu juga sangat mendukung. Nah jadi karena tadi faktor ya, ada beberapa faktor tadi sehingga kemudian pada akhirnya kami pun memutuskan untuk tetap berbahasa Indonesia sekarang ini. Gitu. Begitu ya. Jadi benar-benar. Jadi ini tidak semata persoalan keluarga ternyata ya. Ada kemudian lingkungan sekitar tadi ya. Wah, saya bisa bayangin misalnya anak-anak tadi dia bilang 2 hari aja di Tasik yang itu berbeda lingkungannya dengan di Yogyakarta tempat kalian tinggal saat ini, itu anak-anak cepat menyerapnya. Kita bisa bayangkan mereka liburan misalnya 1 atau 2 minggu itu barangkali sudah logat atau beberapa kata dalam bahasa Sunda sudah keluar ya. Oke. Iya, Vi, begitu Vi. Karena sebenarnya tidak hanya itu ya. Jadi simpel aja, ketika misalnya Bapak itu menerima telepon, kemudian atau telepon dengan keluarga yang di Ambon, ketika berbicara dengan bahasa sana pun mungkin ada 1 atau 2 kata yang kemudian bisa diserap juga oleh anak-anak ketika beliau berbicara dengan mungkin intonasinya agak keras kan gitu ya, atau ketika abinya sendiri berbicara dengan keluarga di Tasik dengan menggunakan bahasa Sunda kan gitu, mungkin ketika ada anak-anak di situ kan gitu, mungkin mereka bisa menyerap mungkin 1 atau 2 kata saja itu bisa terserap gitu. Jadi ketika dengan mudahnya ketika mereka bisa datang ke sana, kemudian silaturahmi ke sana, di sana mukim misalnya sampai seminggu, ya mungkin ada kemungkinan itu bisa, karena itu pembiasaan tadi yang saya sampaikan. Begitu mereka sering mendengar, mereka sering mengucapkan, pada akhirnya mereka bisa untuk mengucapkan itu atau berbicara kan gitu ya. Justru sebetulnya anak-anak itu punya sumber yang beragam begitu ya, dalam arti tadi Dian menyampaikan kadang kakeknya atau ayahnya Dian itu kan menggunakan dalam occasion tertentu ya, dalam situasi tertentu ketika berkomunikasi dengan keluarga asli, anak-anak akhirnya menyerap. Kemudian begitu pun dari keluarga Tasik, kemudian mungkin dari Jawa itu sendiri begitu. Berarti sebenarnya mereka itu sangat mungkin juga menyimpan berbagai macam ya, meskipun tidak banyak barangkali ya, sedikit lah ya, dari berbagai macam bahasa daerah tadi ya. Wah, menarik gitu. Iya, memang Vi, memang itu terlihat sekali. Jadi ketika misalnya nanti habis itu terus mereka bisa mengucapkan 1-2 kata dalam bahasa itu kan gitu. Apalagi kalau sudah pulang dari sana kembali ke sini, itu tuh mereka bisa berkomunikasi sebentar, tapi setelah itu kan karena kemudian tidak lagi berkomunikasi di dalam bahasa itu, kemudian akhirnya hilang kan gitu. Anak-anak ini mungkin bisa menyerap banyak sekali itu tadi ya, bahasa daerah sebenarnya kan gitu. Tapi ya itu karena ya mungkin kalau memang mereka mau di apa istilahnya ya, mungkin kita bisa dengan cara pembiasaan, tetapi mungkin ke beberapa daerah, karena memang pada dasarnya anak-anak sendiri pun belum pernah ke Ambon ya. Jadi kalau untuk bahasa Ambon sendiri pun mungkin mereka belum bisa berkomunikasi, paling berkomunikasi hanya dengan kakaknya, itu pun hanya 1 kata 2 kata. Itu tuh bukan berkomunikasi juga, mereka terkadang hanya mereka bicara tiba-tiba nyeletuk
atau kemudian menyampaikan satu kata spontan lah gitu kan ya. Nah, dalam bahasa gitu. itu ya. Menarik. Menarik ya. Kalau Ian pribadi itu mempersepsikan seperti apa bahasa daerah itu? Apakah masih penting? Ini konteksnya keluarga Dian ya, untuk anak-anak mempelajari itu dan barangkali menggunakannya lah ya dengan di level tertentu begitu. Atau sebenarnya apa yang dilakukan selama ini, artinya dipraktekkan, praktek kebahasaan yang digunakan selama ini, baik Dian kepada orang tua dan Dian kepada anak-anak, itu sudah cukup gitu. Tidak perlu saya misalnya mengenalkan bahasa Jawa atau mengenalkan dalam arti tidak sembari lalu ya, ini serius mengenalkan gitu. Atau seperti apa? Jadi persepsinya Ian sendiri ke depan barangkali pengen nggak sih anak-anak itu berbahasa Jawa atau berbahasa daerah, seperti apa? Ya, ya meskipun kemudian kamu juga menggunakan bahasa Indonesia, tetapi bagaimanapun juga kita tidak bisa memungkiri ya bahwasanya memang anak-anak ini lahir di daerah Jawa kan gitu. Jadi anak-anak ini lahir di daerah Jawa, khususnya untuk anak yang kedua dan ketiga ini kan memang lahir di daerah Jogja kan gitu ya. Sehingga kemudian kalau anak yang pertama memang lahir di Jakarta, di Bekasi kan gitu. Tapi bagaimanapun juga mereka lama tinggal di Jogja, bahkan bisa dikatakan dari kecil sampai mungkin nanti besar mereka akan tinggal di Jogja. Dalam artian mungkin untuk komunikasi dalam keluarga memang menggunakan bahasa Indonesia, tetapi karena mengingat bahwasanya mereka ini adalah orang, ya kalau kemudian ditanya nanti suatu saat ditanya kamu orang mana, saya orang Jawa kan gitu kan. Nah kemudian kalau kemudian tidak bisa menggunakan bahasa Jawa meskipun hanya sedikit, itu kan rasanya di mana ya gitu ya, kok rasanya kok tidak percaya Anda itu orang Jawa kan gitu misalnya kan gitu ya. Karena bukti bahwasanya orang Jawa itu salah satunya adalah bisa tidak berkomunikasi dengan bahasa Jawa kan gitu ya. Nah pada akhirnya memang ya kalau untuk komunikasi tetap menggunakan bahasa Jawa, tetapi untuk anak-anak ini memang sangat penting untuk diajarkan ya, meskipun itu nanti diajarkannya adalah di sekolah formal kan gitu. Itu memang sangat penting. Bagi saya itu masih sangat penting sekali untuk anak-anak, terutama anak-anak memang yang lahir di Jawa atau di Jogja, kemudian tinggalnya pun di Jogja dalam kurun waktu yang lama, itu untuk kemudian bisa atau memahami bahasa Jawa itu sangat penting saya rasa. Meskipun tentu tantangannya besar tadi ya, tantangan untuk mengajarkan anak-anak karena risikonya adalah ada satu anggota di keluarga itu yang dia tidak bisa ikut bergabung karena dia nggak menguasai gitu bahasa itu, misalnya suami gitu, atau ayah gitu ya. Nah ini pertanyaan terakhir kaitannya dengan tadi persepsi Dian terhadap penggunaan bahasa Jawa di keluarga. Sebetulnya sudah sedikit terjawab sih tadi di jawaban Dian terakhir tadi, bahwa keterampilan berbahasa Jawa itu apakah memang menjadi identitas dari suku Jawa itu sendiri. Artinya misalnya saya orang Jawa, dari Jawa, lahirnya di Jawa Timur terutama, kemudian ketika saya nggak bisa ngomong bahasa Jawa, itu saya merasa saya bukan orang Jawa lagi seutuhnya gitu, karena saya nggak bisa bahasa Jawa. Atau sebenarnya oh ya enggak dong, walaupun aku tidak berbahasa Jawa bukan berarti aku hilang gitu identitas kesukuanku gitu. Aku tetap merasa orang Jawa walaupun yang aku bisa itu hanya bahasa Inggris misalnya ada situs atau yang aku bisa itu hanya bahasa Indonesia gitu ya. Tapi aku tetap orang Jawa. Artinya identitas kesukuan itu dia tampilkan tidak melalui bahasa Jawa, tetapi melalui hal-hal lain. Kayak misalnya dia orangnya sopan gitu ya, orang Jawa kan terkenal gitu ya, atau dia orang yang sekali kalau bertutur kata itu lemah lembut meskipun tidak menggunakan bahasa Jawa. Seperti apa kalau dia melihat ikatan ya antara atau korelasi lah ya antara bahasa Jawa, keterampilan berbahasa Jawa dan identitas kesukuan, seperti apa ya? Ya memang terkadang dunia itu butuh pembuktian ya.
Jadi ketika memang ya. dimanapun kita hanya berada, cinta yang itu butuh pembuktian ya. Iya, tidak hanya cinta yang butuh pembuktian. Jadi memang apa namanya, identitas suku ini memang sangat penting, dan juga itu memang harus apa istilahnya ya, itu harus ada dibuktikan. Kalau kemudian hanya sekedar ketika kita mau tahu, oh orang ini bicaranya sopan misalnya atau ramah kan gitu. Ada beberapa suku di beberapa daerah di Indonesia yang memang lekat dengan karakteristik itu kan gitu ya. Sehingga kemudian orang nanti akan susah untuk membedakan apakah, contoh simpel, sepemahaman orang adalah orang Jogja dengan orang Tasik itu misalnya ya, contohnya orang Jogja dengan orang Tasik itu adalah sama-sama orang yang halus. Orang Jogja itu halus, orang Tasik juga Sunda yang halus kan gitu. Itu orang Tasik kan gitu. Nah, jadi kalau kemudian karakteristiknya itu lebih kepada bagaimana sifat daripada individu itu, atau kemudian attitude daripada individu itu tidaklah secara langsung mencerminkan identitas budaya atau identitas suku. Sehingga kemudian tadi saya katakan di awal itu butuh pembuktian. Nah, meskipun kemudian ya itu butuh pembuktian, Vi, kan gitu. Jadi bagaimanapun juga kan gitu, kalau memang kita tinggal di daerah tertentu yang memang kita pernah mengenyam pendidikan di bangku SD, setidaknya SD. Kalau memang kita lahir di Jogja, kemudian kita belajar bahasa Jawa, berbeda mungkin kalau teman-teman lahir di sana, lahir di Jogja, kemudian mungkin SD-nya tidak di Jogja, nah itu nanti berbicaranya panjang lagi dan lain lagi kan gitu ya. Tetapi ketika misalnya memang kita tinggal di Jogja, nah itu memang harus ada kan gitu ya. Jadi pembuktiannya itu adalah bentuknya ketika, dan itu nanti mungkin bisa dipakai ketika kita misalnya contohnya kita studi di luar negeri, itu pun nanti akan menjadi salah satu pertanyaan, kita ini masuk dalam suku yang mana kan gitu. Nah, itu jadi pembukti, atau kalau kemudian orang bertanya pembuktiannya, saya tetap orang Jawa Timur kan gitu misalnya. Meskipun saya tidak bisa berbahasa Jawa kan gitu, tetapi kan apa ini pembuktiannya kan gitu ya. Apakah hanya dengan KTP cukup kan gitu. Nah, kan gitu ya. Jadi mungkin salah satunya adalah dengan bahasa itu tadi, saya rasakan gitu ya. Jadi bahasa Jawa itu saya rasa bagaimanapun juga, atau bahasa daerah itu bagaimanapun juga masih sangat penting lah ya untuk kemudian dipelajari oleh orang yang memang berasal dari daerah-daerah tersebut, daerah-daerah Jawa itu juga kan gitu. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Wah, ini insight-nya sangat opini dan apa yang disampaikan Dian tadi. Itu perspektif yang juga saya belajar banyak gitu ya. Dan tentu, wah ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan baru sih ya, walaupun sebenarnya di akhir ini obrolan gitu karena udah waktunya udah ini. Tapi ini yang saya penasaran, boleh dijawab di luar, artinya itu akan jadi wacana kita gitu. Misalnya Dian gitu, kalau dia ditanya, karena Dian itu berasal dari perkawinan antar suku ya, ayah dari Ambon, ibu dari Banyumas. Kemudian Dian itu merasa Dian itu suku apa? Nah itu kan juga menarik ya. Artinya menarik karena itu adalah perkawinan gitu. Begitupun putra putri Dian gitu. Dalam hal ini putra putri karena memang dibesarkan di Yogyakarta. Apakah karena dia dibesarkan di Yogyakarta, identitas kesukuan itu lebih besar kepada aku orang Jawa gitu kan? Beda misalnya ketika anak-anak itu dibesarkan di Tasik, aku lebih Sunda kayak gitu dan lain. Nah itu sebenarnya jadi menarik ya, artinya identitas kesukuan anak-anak yang berasal dari perkawinan antar suku. Ya ini tidak untuk kita perdebatkan sebenarnya, tapi itu wacana yang nampaknya juga menarik hubungannya dengan penggunaan bahasa daerah gitu. Apakah misalnya kalian mau nanya ke putra putrinya, misalnya yang pertama, kamu belajar bahasa Sunda aja ya, sedangkan yang kedua enggak, adek kamu bahasa Jawa ya, nah kayak gitu, karena mewakili, macam mewakili bahwa satu adalah lebih ke bapaknya dan yang satu lebih ke ibunya, dan itu hal yang juga menarik ya untuk kita cermati gitu ya. Wah terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dian sudah berkenan ngobrol-ngobrol ya di kanal YouTube kami. Dan terima kasih sudah menyumbangkan tadi opininya, kemudian cerita-cerita keluarga dan
terkait penggunaan bahasa di keluarga. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Teman-teman dan para sahabat dimanapun Anda berada, ini obrolan kami siang hari ini, waktunya siang sih ya. Semoga membawa manfaat dan semoga juga memberikan kita warna baru ya terkait keputusan-keputusan yang dibuat oleh keluarga dalam hal pemilihan bahasa yang akan digunakan di keluarganya, gitu, terutama bahasa daerah gitu. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.